Ya, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Kabar Petang. Saya ingin kembali ke Prof. Ari. Prof. Ari, beginilah, saat ini kita memang sudah di fase PSBB transisi, akan masuk ke new normal. Nah, kalau dari mungkin informasi dari ilmu yang dokter dapatkan di lingkungan kedokteran, bisa tidak mungkin virus ini, virus corona ini bereplikasi, menyesuaikan juga dengan gaya hidup masyarakat yang sudah masuk nanti masa transisi PSBB dan juga new normal? Ya, sampai sejauh ini memang adanya mutasi tergantung dari pola makan, kemudian ras segala macam itu menjadi pertanyaan memang. Tapi kita sudah mesti lihat, saya misalnya sebagai seorang dokter penyakit dalam sudah bisa lihat bahwa memang ada perbedaan tren. Saya ambil contoh misalnya kalau di China itu pasien-pasien itu 95% demam. Di kita temukan yang demam itu hanya 80% gitu loh. Kemudian bicara soal penyakit gastrointestinal, kita cukup tinggi, ternyata kita hampir mencapai 5-10% pasien-pasien dengan gejala gangguan saluran pencernaan. Jadi di sini memang ada apa namanya kita bilang adanya sesuatu perbedaan klinis ya, sebagai klinis. Tapi ini memang tentu kita lihat dengan jumlah kasus yang makin banyak nanti ini akan lebih terarah. Ada kemungkinan seperti itu. Kemudian juga kita bicara soal hasil-hasil riset nanti kita lihat. Ya, apakah memang angka kan ada kita lakukan multi center study ya dengan obat ya yang satu misalnya tanpa obat ini, yang satu dengan obat ini, nanti kita bisa lihat juga. Disitulah nanti kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang ada perbedaan gitu. Walaupun juga ternyata kan dari apa namanya dari Eijkman sendiri dan juga dari IDT dari Airlangga itu juga sudah mengirimkan ya mengenai bagaimana struktur virus yang ditemukan di Indonesia ini. Jadi memang ada sedikit perbedaan begitu. Tapi di satu sisi menurut saya sih begini, ya memang yang penting adalah ya bahwa kalau kita ini kan kita longgarkan sekarang, yang kita lihat nanti adalah dalam seminggu 2 minggu ke depan, apakah jumlah kasus ini meningkat atau tidak. Tapi tadi karena kebetulan memang pemerintah DKI pun juga sekarang lagi gencar-gencar untuk daerah-daerah yang memang merah tadi di 62 RW itu melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan swab ya untuk PCR maupun dengan rapid. Jadi ini sebenarnya bisa juga pada beberapa hari ke depan ada kemungkinan tadi angka ini meningkat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat angka DKI ini positif, sebenarnya positif dari mana? Apakah ini dari rumah sakit atau dari surveillance? Nah, kalau saya bilang tadi secara umum saya bilang bahwa memang terjadi penurunan pada jumlah-jumlah kasus yang dirawat di rumah sakit begitu. Jadi ini hal yang bisa diperhatikan. Tapi sekali lagi kita tetap mesti mengamati apa yang terjadi di DKI ini dengan adanya apa namanya transisi ini, masa transisi ini ya. Karena sekali lagi kita juga mesti lihat ternyata juga kebosanan masyarakat itu juga bisa jadi masalah. Artinya begini ya, untuk untuk orang tertentu mungkin berbulan-bulan di rumah nggak ada masalah, tapi orang-orang tertentu yang sudah terlalu lama dia akan stres. Stres itu bisa menurunkan daya tahan tubuh, mungkin dikasih angin, dikasih udara bebas sedikit, mungkin dia agak happy sedikit, tapi tetap tadi kuncinya adalah dia harus melaksanakan protokol kesehatan, harus pakai masker, ya kan, kemudian juga dia harus physical distancing gitu ya. Dan saya lihat, ya ini nggak tahu yang ada di TV aja sih tampaknya sih work gitu ya, bahwa ini ada jaga jarak, tapi kita lihat kenyataannya di lapangan gitu. Jadi dan ini tetap harus kita amati dari angka-angka ini nanti kita bisa lihat. Terima kasih. Kita coba ke pakar epidemiologi Ibu Dewi. Ibu Dewi, kalau Anda melihat secara ilmiah dari karakter struktur virus ini di masa transisi PSBB ini, apakah makin ganas atau cenderung menurun? Seperti apa pengamatan dari analisa secara ilmiah? Kalau dari karakteristik virus, dia tidak akan berubah, nggak peduli masa lah, mau masa PSBB, mau sudah tidak PSBB transisi, karakteristiknya tetap sama. Jadi memang intinya pemahaman di dalam masyarakat yang harus kita tekankan adalah perubahan perilakunya, adaptasi kebiasaan barunya untuk hidup lebih bersih, hidup lebih sehat, hidup lebih taat, itu kuncinya. Jadi virus tidak akan berubah. Mungkin ada kemungkinan tadi ada mutasi dan lain sebagainya, tapi di luar itu paparannya sama, jalur transmisinya sama, bagaimana menular dari satu orang ke orang yang lain sama. Maka tugas kita sebagai masyarakat untuk sama-sama saling menjaga dengan menerapkan tadi protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, nggak menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum dicuci misalnya. Itu satu-satunya kunci untuk bisa melihat perubahan. Ketika kita ingin menuju masyarakat yang produktif, tentu harus diiringi dengan perubahan perilaku masyarakatnya dalam kebiasaan sehari-hari. Oke,
Tapi virusnya tidak berubah. Tapi kalau interaksi kita berubah, akankah nanti ada dampaknya juga terhadap virus begitu? Karena hakikat yang disampaikan Dr. Ari Faryal Syam tadi bahwa di negara lain, dikatakan di Cina ada perbedaan-perbedaan gejala klinis pada seseorang mengalami virus corona ini. Jadi bisa dilihat dari 3 kalau biasa kita berbicara terkait dengan penyebaran penyakit. Yang pertama dilihat dari hostnya, manusianya, yang kedua dari agentnya, yaitu sekarang kita berbicara mengenai virus, dan yang ketiga lingkungan. Ketiga hal tersebut akan mempengaruhi. Bisa juga kita tidak bisa serta-merta membandingkan apple to apple masyarakat Indonesia dengan masyarakat yang tinggal di Eropa atau di Amerika. Karena secara lingkungan pun kita hidup dalam lingkungan yang berbeda. Adaptasi kita dengan kondisi sekarang di Indonesia juga pasti akan berbeda. Jadi bisa ada 3 hal lah yang mempengaruhi. 1, virusnya sendiri dapat melakukan mutasi. Yang kedua, manusianya sendiri, karakteristiknya di Indonesia itu pasti berbeda. Kalau di epidemiologi kita juga mempelajari terkait dengan migrasi orang satu tempat ke tempat yang lain pasti akan mempengaruhi jenis penyakitnya. Baik. Sama seperti di Indonesia, ketahanan tubuh kita juga pasti akan berbeda dengan mereka yang mungkin terbiasa tinggal di Eropa, suhunya misalnya berbeda dengan di sini dan lain sebagainya, tentu akan berpengaruh juga. Terima kasih banyak Ibu Dewi Nur Aisyah dan juga Prof. Ari Faryal Syam dari Universitas Indonesia.